Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberi kita beribu-ribu nikmat, yang diantaranya nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kita MSDM. Selawat berangkatkan salam, tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumil kelak nantinya. Yang kami hormati Ibu Linji Pertami Putri sebagai dosen pengampu kami, dan yang kami banggakan adalah teman-teman keseluruhan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai serikat pekerja dan hubungan industrial. Sebelum kami mempresentasikan kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami sendiri. Saya Aditya Faraji Tanjung dan rekan saya Ridwan Rashid. Nama saya Ron Rasid Harahap. Nama saya Yunda Tarina. Nama saya Amanda Dwi Syafira. Nama saya Riza Aulia. Nama saya Widya Purnalanda. Nama saya Silpiani. Baiklah, masuklah kita yang ke slide pertama. Materi yang akan disampaikan oleh Ridwan Rashid Harahap. Kepada Ridwan kami persilakan dengan segala hormat. Oke, baik, saya akan memulai mengenai definisi serikat pekerja. Serikat pekerja merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari oleh perusahaan. Setiap serikat pekerja dapat digunakan oleh pekerja sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Kedudukan pekerja adalah sangat lemah. Oleh sebab itu, mereka menyadari bahwa pentingnya persatuan, dan dengan serikat pekerja, mereka mampu mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi perusahaan. Dan pengertian serikat pekerja juga menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Pasal 1 Ayat 1 adalah serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh keluarganya. Oke. Cukup? Baik, masuk kita yang slide kedua yang akan disampaikan oleh Yunda. Kepada Yunda kami persilahkan. Yang kedua, sifat dan tujuan serikat pekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja yang tertuang dalam pasal 3, yaitu serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Bebas berarti dalam melaksanakan hak dan kewajiban serikat pekerja tidak di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Terbuka berarti serikat pekerja dalam menerima anggota dan memperjuangkan kepentingan serikat pekerja, tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Mandiri berarti bahwa serikat pekerja dalam mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan organisasinya ditentukan oleh kekuatan sendiri, tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi. Demokratis berarti dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi, dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi. Bertanggung jawab berarti dalam mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja bertanggung jawab kepada anggota masyarakat. Baik, cukup. Yunda.
Dah. Baiklah, kita akan masuk slide berikutnya yang disampaikan oleh Amanda Dwi Syapira. Kepada Amanda kami persilahkan dengan segala hormat. Peranan serikat pekerja dan pembentukan serikat pekerja. Serikat pekerja memiliki peranan penting dalam melindungi hak-hak pekerja, menegosiasikan kondisi kerja yang lebih baik, memperjuangkan upah yang layak, serta menyuarakan kepentingan kolektif anggotanya kepada pihak pengusaha atau pemerintah. Adapun peran pekerja atau serikat pekerja menjalankan kegiatan sesuai tanggung jawabnya dan pengusaha menciptakan mitra kerja, memberikan kesejahteraan dan dilaksanakan secara proporsional tanpa diskriminatif dan memenuhi rasa keadilan selain mengembangkan usaha serta memperluas lapangan kerja. Pembentukan serikat pekerja biasanya dimulai dengan langkah-langkah seperti identifikasi masalah atau kebutuhan bersama, menggalang dukungan di antara pekerja, menyusun struktur organisasi, dan mendaftar sebagai serikat pekerja sesuai hukum yang berlaku di suatu negara. Prosesnya bisa bervariasi tergantung pada regulasi lokal dan dinamika di tempat kerja. Baik, cukup Amanda. Cukup. Baiklah, kita masuk akan ke slide berikutnya yang akan disampaikan oleh Riri Aulia. Kepada Riri kami persilahkan. Hak dan kewajiban serikat pekerja. Serikat pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak 1. Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha. 2. Mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan industrial. 3. Mewakili pekerja dalam lembaga ketenaga kerjaan. 4. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha. Peningkatan kesejahteraan pekerja antara lain dengan mendirikan koperasi, yayasan, dan lain-lain. 5. Serikat pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban. 6. Melindungi atau membela anggota pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. 7. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. 8. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hal-hal yang diperjuangkan serikat pekerja, yaitu pengakuan terhadap eksistensi serikat pekerja, keamanan dan perlindungan terhadap serikat pekerja, pemogokan jam kerja, disiplin, keluhan, senioritas, upah, kesehatan dan keselamatan kerja, tunjangan, dan hak-hak atasan. Baik, cukup Riri. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya yang akan disampaikan oleh teman kita Widya Mona Ananda. Kepada Widya, kami persilahkan. Ruang lingkup hubungan internasional. Ruang lingkup hubungan internasional mencakup seluruh aspek dan permasalahan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Baik langsung maupun tidak langsung dalam hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Ruang lingkup cangkupan pada dasarnya prinsip-prinsip dalam hubungan industrial mencakup seluruh tempat-tempat kerja, di mana pada pekerja dan pengusaha pekerja sama dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan usaha yang dimaksud. Hubungan kerja adalah hubungan pengusaha dengan pekerja, buruh, berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur upah, perintah, dan pekerjaan. Ada dua hukumnya, yaitu yang satu hukum material dan yang kedua hukum formala. Baik, cukup kepada Widya. Bentar, masih ada, yaitu hubungan industrial antara suatu sistem. Hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, cukup kepada Widya. Cukup. Terima kasih.
Baiklah, kita akan lanjut ke slide berikutnya yang akan disampaikan oleh teman kita Silpiani. Kepada Silpi, kami persilahkan. Kesimpulan, serikat pekerja yaitu organisasi yang dibentuk dari pekerja oleh pekerja dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja buruh, meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Bukan hanya memperjuangkan serta melindungi hak para pekerja saja. Serikat pekerja berfungsi sebagai jembatan antara perusahaan pekerja, serta serikat pekerja juga menjaga hubungan yang baik antara serikat pekerja dengan perusahaan atau antara pekerja dengan perusahaan. Saran, serikat pekerja berperan untuk memperjuangkan hak serta melindungi pekerja untuk mendapatkan haknya. Dalam hal ini seharusnya bukan hanya serikat pekerja saja yang berperan, namun pemerintah juga turut serta dalam mengupayakan kesejahteraan untuk para pekerja, namun hal ini masih terlihat semata. Baik, cukup Silpi? Cukup. Oke. Mohon maaf Bu, untuk Ayunda Tarina dia tidak bisa aktif kamera dikarenakan dia kurang sehat Bu. Oke. Cukup sekian hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohonlah kami diberi maaf dunia wal akhirat. Kami akhiri billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Salam. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton.